Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasarrufatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idaratid daulah. Tindakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan negara. Kajian pagi hari ini kajian yang kelima yang akan membahas tentang tasarrufatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idaratid daulah. Tindakan Nabi besar Muhammad dalam penyelenggaraan negara. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad dalam hal negara, dalam hal penyelenggaraan negara. Jadi kita akan mengkaji tentang hal-hal yang kaitannya dengan negara, hal-hal yang kaitannya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai kepala negara, yaitu dikatakan bahwa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun nabiyan fahasiba. Rasulullah Nabi Muhammad tidak sekedar hanya nabi saja, tapi Rasulullah atau Nabi Muhammad itu adalah nabiyan wa rasulan wa qadiyan wa hakiman wa qaidan askariyan. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, rasul, qadi, hakim, qaid, askariyan. Ini itu seorang nabi, seorang rasul, seorang hakim, seorang penguasa, dan komandan militer. Nah, kita bernegara itu niru bernegaranya Rasulullah. Ini kita akan bahas tentang ini, tentang kita bernegara niru negaranya Rasulullah. Lalu yang kayak apa negaranya Rasulullah, yang kayak apa? Jadi kita itu biar tidak bingung terus bernegara. Ada orang ngomong Indonesia negara tauhid, Indonesia negara yang belum syariah, Indonesia. Jangan cuma dengerin nggak tahu ilmunya. Hari ini banyak orang terombang-ambing, sudah nggak ngaji, nggak belajar, dengerin nggak jelas, nggak paham. Nah, kita kaji ini terapkan, coba Indonesia seperti apa.
Nah, ini dalam kaitannya dengan Rasulullah tidak sekedar Nabi, Muhammad tidak sekedar Nabi, Rasul, hakim, penguasa, dan jenderal atau komandan militer, qaidan askarian, itu Rasulullah juga sebagai nabi, sebagai rasul, yang termasuk di dalamnya ketika sebagai nabi dan sebagai rasul, Rasulullah ngurusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dengan nilai-nilai akhlak. Nah, ini Rasulullah demikian. Apa saja yang termasuk dilakukan oleh Rasulullah, cara kita melihatnya, amma ma tasarrufu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisifatihi nabiyyan wa hakiman au bisifatihi nabiyyan wa qadiyan au bisifatihi nabiyyan wa qaidan askarian fahuwa tasarrufu bi'tibaro ini. Jadi apa saja yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau bisifatihi nabiyyan wa hakiman, dengan sifatnya beliau sebagai nabi dan pemerintahan, au bisifatihi nabiyyan wa qadiyan, atau sifatnya beliau Rasulullah sebagai sifatnya seorang nabi dan sifatnya seorang hakim, au bisifati nabiyyan wa qaidan askarian, atau beliau disifati atau sebagai sifatnya seorang nabi dan sifatnya seorang komandan militer, fahuwa tasarrufu bi'tibaro ini. Beliau itu melakukan akan dua hal. Satu, tentang bi'tibarihi sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa tibarihi sallallahu alaihi wasallam hakim. Berarti Rasulullah itu sebagai rasul, sebagai nabi, tapi juga sebagai hakiman atau sebagai qaidan atau sebagai qadian. Karena Rasulullah tidak hanya saja menjadi nabi, tapi juga menjadi qadi, hakim, menjadi hakim, penguasa, menjadi qaid, pengkomandan militer, qaid askari. Itu sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, kajian yang kelima. Kita bahas satu persatu. Tasarrufat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tindakan Nabi dalam penyelenggaraan fi idaratid daulah, dalam penyelenggaraan negara. An-Nabi, bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun nabiyan, tidak sekedar nabi fahasiba saja. Inna makana, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabiyan wa rasulan, seorang nabi dan utusan,
wa qadiyan dan hakim, wa hakiman dan penguasa, wa qaidan askarian dan komandan militer. Fama tasarrafa fihi bi'tibarihi nabiyan, fama maka bermula hal-hal tasarrafa yang melakukan siapa Nabi Muhammad fihi dalam ma bi'tibarihi sebagai bi'tibari dengan sebagai nabiyan sebagai nabi, wa rasulan dan sebagai rasul, fima dalam hal-hal yattasilu yang sampai nyambung dalam bi'syu'unil aqaidi, dalam urusan-urusan akidah, wal ibadat dan urusan-urusan ibadah, wal qim dan nilai-nilai, wal akhlak dan akhlak, wasoha nisbatuhu ilaihi, wasoha dan benar-benar dan benar apa nisbatuhu dan benar apa nisbatuhu menisbatkan pada Nabi ilaihi pada emak sallallahu nisbatuhu menisbatkan Nabi ilaihi pada ma sallallahu alaihi wasallam. Ukhidha ala nahwi alladhi bayanahu sallallahu alaihi wasallam. Ukhidha yang diambil ala nahwi alladhi bayanahu atas hal-hal yang telah dijelaskan, ala nahwi atas contoh alladzi bayanahu yang telah dijelaskan apa nahwu sallallahu alaihi wasallam di ashabihi dijelaskan oleh para sahabatnya. Wala yakhtalifu amrul bayani fihi bi ikhtilafiz zamani awil makani. Wala yakhtalifu dan tidak pernah ada perbedaan apa amrul bayani pernyataannya fi dalam bayan bikhtilafi zaman karena perbedaan waktu awil makan atau perbedaan tempat. Kaunuhu minal umuri tsabitah sawa'un ittasala bi amril faraidi kasomi Ramadan was-shalah waz-zakah wal hajj am ittasala bi amri sunani tsabitah anhu. Kaunuhu minal umuri tsabitah adanya hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah minal umuri tsabitah dari hal-hal yang tetap sawaun ittasala bi amril faraidi baik itu konek nyambung dengan urusan yang fardu-fardu, contohnya kasomi Ramadan seperti puasa bulan Ramadan, wassolati dan seperti sholat, wazakat dan seperti zakat, wal hajj dan haji. Am ittasola atau termasuk konek nyambung bi amri sunani dengan urusan-urusan sunat ats-tsabitati yang tetap anu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohnya kasomi Arafah seperti puasa bulan Arafah, au saumi Asyura atau puasa bulan Asyura. Jadi Rasulullah itu tidak sekedar hanya jadi nabi,
tapi Rasulullah adalah termasuk jadi qadhi, hakim, wa qaid askari. Ini dicontohkan satu persatu. Yang wala yahtalifu amrul bayan fihi biikhtilafiz zaman awil makan. Betapapun zaman sudah berubah, berputar macam-macam, tidak akan berbeda-beda dalam penjelasannya, karena memang sudah begitu. Bahwa Rasulullah tidak sekedar hanya nabi, Muhammad tidak sekedar hanya nabi dan rasul saja, tidak. Sebagaimana yang Rasulullah telah melakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan, yang tetap, seperti hal-hal yang wajib, contohnya seperti puasa Ramadan, sholat, zakat, haji, Rasulullah mengajarkan itu. Atau hal-hal yang telah dilakukan oleh Rasulullah kaitannya dengan sunat-sunat yang sudah ditetapkan, sebagaimana puasa bulan Arafah, puasa Arafah atau puasa bulan Asyura, puasa Asyura. Amma tasarruf, amma sesungguhnya hal tasarrafa fihi an-nabi, yang melaksanakan fihi dalam siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bisifatihi dengan sifatnya nabi, sifatnya Muhammad, nabiyan dengan sifat nabi, wahakiman dan sifat hakim, au bisifati atau sifatnya Muhammad nabiyan dengan sifat nabi, wa qadiyan dan sifat hakim, au bisifati atau sifatnya Muhammad nabiyan menjadi nabi, wa qaidan askarian atau menjadi komandan militer, bahwa tasarrafa bi'tibareni, bahwa maka bermula Muhammad atau Nabi Muhammad itu tasarrafa bi'tibareni, melakukan dua hal. Bi'tibarihi sebagaimana beliau nabiyan sebagai nabi, waktibarihi dan sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam hakiman sebagai hakim, au qaidan atau sebagai komandan, au qadian atau sebagai qadi. Wa idza kana amrun nubuwah wa risalah qad khatama biqaulillahi ta'ala. Wa idza kana, dan ketika ada apa amrun nubuwah, hal-hal yang berurusan dengan kenabian, warisalah dan kerasulan, itu qad khatama telah ditutup, diakhiri, dipungkasi biqaulillahi ta'ala dengan firman Allah ta'ala, makana Muhammadul aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Makana Muhammadun, Muhammad itu bukanlah aba ahadin, bukanlah bapak dari seorang mirijalikum, dari seorang laki-laki di antara kalian saja. Muhammad itu bukanlah hanya seorang bapak dari seorang laki-laki di antara kalian saja, bapak dari seorang di antara kalian saja. Walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi,
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah maha mengetahui dengan hal-hal apa saja. Wa kana, dan ada siapa Allahu, Allah bikulli syai'in dengan hal-hal apa saja itu alima, ada itu alima, Allah maha mengetahui. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu tidak sekedar nabi saja, tapi juga seorang rasul. Tidak sekedar nabi dan rasul, tapi Nabi Muhammad juga sebagai hakim, penguasa, komandan militer. Nah, kalau beliau lagi sebagai hakim, penguasa, komandan militer, dicontohkan begitu, itu artinya beliau lagi mempunyai fungsi ganda, fahuwa tasarrafa bi'tibaraini, yaitu fungsi gandanya sebagai nabi dan sebagai hakiman, penguasa, tapi juga sebagai nabi dan sebagai qaidan, sebagai komandan, sebagai nabi, tapi juga lagi bisa sebagai qadian. Nah, sifat nabi yang sebagai hakiman, au qaidan, au qadian, inilah yang kita akan contoh ketika kita bernegara. Itu kita akan contoh ini, yaitu ketika kita akan bernegara. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, jadi sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini konteksnya bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad tidak hanya sekedar jadi bapaknya seseorang laki-laki saja, tapi beliau sebagai Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Penutup para nabi berarti Rasulullah Muhammad itu sebagai nabi dan sebagai rasul. Juga disampaikan oleh Rasulullah sendiri, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan oleh Rasulullah sendiri, fudiltu alal anbiya'i bisittin u'titu jawami al kalimi wa nusirtu birru'bi wa ukhilat li al-ghanaim wa ju'ilat li al-ardu tahura wa masajida wa ursiltu ilal khalqi wa ursiltu ilal khulqi kafatan wa khutima bi an-nabiyyun. Rasulullah juga telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, futiltu, aku diberi kelebihan, alal ambiyai, dibanding para nabi-nabi. Rasulullah telah diberi kelebihan dibanding para nabi-nabi lain, disitin dengan 6 hal. Dengan 6 hal. Apa 6 hal itu? 1, ukti itu jawami al-kalim, aku diberi jawami al-kalim, seluruh ungkapan-ungkapan, statement-statement, kata-kata, itu jawami al-kalim. Berarti kalau seluruh kata-kata, seluruh ungkapan, itu namanya Al-Quran. Jadi jawami Al-Karim adalah Al-Quran. Aku diberi Al-Quran.
Wa nusirtu biru'bi. Nomor 2. Wa nusirtu dan aku ditolong biru'bi dengan rasa takut, dengan rasa takut yang diselamatkan di hati musuh. Jadi Rasulullah ditolong oleh rasa takutnya para musuh. Jadi para musuh-musuh itu punya ketakutan kepada Rasulullah. Wa uhilat li al-ghanaim. Dan nomor 3, dihalalkan untuk saya apa al-ghanaim, ghanimah, bagian rampasan perang, ghanimah. Wa ju'ilat li al-ardu, wa ju'ilat dan dijadikan di untukku apa al-ardu, tanah, dijadikan tahuron wa masjidan, dijadikan sebagai bumi yang suci, wa masjidan dan dijadikan tempat sujud atau masjid. Wa ursiltu ilal khulqi kafatan, dan aku diutus ilal khalqi untuk semua makhluk, ilal khuluqi untuk semua makhluk, kafatan semua-muanya. Wa khutima bi an-nabiyyun, wa khutima dan di akhiri bihi dengan aku, siapa an-nabiyyun, para nabi. Nah ini jadi sudah tidak ada nabi lagi. Rasulullah menyampaikan dirinya mempunyai 6 kelebihan. Yang pertama, Nabi Muhammad dikasih jawami al-kalim, seluruh ungkapan-ungkapan statement yang namanya Al-Karim, Jawami Al-Karim adalah Al-Quran. Ya Nabi lain nggak punya Al-Quran, punyanya kitabnya sendiri-sendiri. Itu nomor 1, kelebihan nomor 1. Kelebihan nomor 2, Nabi Muhammad atas para musuh-musuhnya, beliau ditolong dengan rasa takut yang disematkan di hati para musuhnya. Itu para musuhnya dilalah punya perasaan takut padanya. Itu kelebihan nomor 2. Kelebihan nomor 3, beliau bisa dihalalkan untuk beliau ghanimah, rampasan perang. Nomor 4, tanah atau bumi yang ada di dunia ini dijadikan suci dan dijadikan masjid. Yang kelima, bahwa Nabi diutus untuk semua makhluk. Ini, jadi Nabi diutus untuk semua makhluk, tidak hanya manusia, tapi semua makhluk. Makhluk itu ya ada macam-macam, ada pohon, ada hewan, ada manusia. Manusianya beragama juga macam-macam, ada Islam, ada Kristen. Nah kalau Nabi diutus untuk semua makhluk, maka artinya nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi itu bisa diterima semua makhluk. Bagaimana Rasulullah sebagai
petani, bisa nanam. Rasulullah sebagai penjaga lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup. Rasulullah sebagai hakim, Rasulullah sebagai presiden, Rasulullah sebagai panglima. Ini ditulis dan diajarkan di kitab ini. Maka jangan sampai Anda tidak memahami ini sehingga Anda masih bingung seperti sekarang. Masih banyak orang dalam pikirannya jihad, berontak, padahal wong pemerintahannya sah, pemerintahannya jelas. Kalau orang yang berontak di pemerintahan yang jelas, itu namanya buhot. Lah kok jihad. Ya jihad bukan boleh saja, karena jihad artinya tidak sekedar perang. Jadi kalau di negara damai aman, negara damai aman ya seperti Indonesia, negara damai. Anda mau ibadah semaunya, mau berbuat baik semaunya, sekarep-karepnya gak ada yang menghalang-halangi. Artinya hur, merdeka, bebas. Loh kok masih jihad. Jihad itu ya di negara perang sana. Kalau jihad yang dimaksud mau pakai kata-kata jihad yang artinya perang. Kalau di negara damai ya bukan jihad tapi pemberontak. Jangan pada salah paham. Ikuti kitab ini. Fa inna ma tasarrafa fihi an-nabi, sesungguhnya hal-hal yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam bi'tibarihi, dengan beliau sebagai hakiman, sebagai hakim, sebagai penguasa, qaidan atau sebagai komandan askarian, komandan militer, qadian atau sebagai qadi, hakim, baqiya min syuruti wa darurati tasarrufi fihi tawafirus sifatil ukhra wa hiya kaunul mutasarrif hakiman au qaidan askarian au qadian bihasabil ahwali. Muhammad sebagai bi'tibarihi hakiman au qaidan askarian au qadian baqiya min syuruti wa darurati tasarruf, tetap syarat-syarat dan keharusan apa yang beliau lakukan fihi, dalam apa tawafirus sifatil ukhra, bi'tibari hakiman au qaidan askarian baqiya min syuruti wa darurati tasarruf, dan keharusan, ketersediaan, wa darurat, keharusan tasarruf, hal-hal yang dilakukan fihi tuwafiru as-sifah al-ukhra, ketersediaan sifat yang lainnya, yaitu wahia, bermula sifat lainnya itu kaunul mutasarrif hakiman, bahwa adanya yang disifati dengan sifat hakiman
seorang penguasa atau orang yang disifati dengan sifat qaidan sebagai komandan askarian, atau yang disifati dengan sifat qadian seorang qadi bihasabil ahwali dengan tergantung situasinya. Wala na'khudhu an-namudzajan likulli sifatin min hadhihi sifati. Wala na'khudhu, dan kita mengambil an-namudzajan akan sebuah model likulli sifatin pada tiap-tiap sifat min hadhihi sifati, dari sifat-sifat ini. Jadi karena Rasulullah tidak sekedar Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah sebagai hakiman, kita nyontoh Rasulullah sebagai hakiman, berarti kita nyontoh Rasulullah sebagai penguasa negara. Karena Rasulullah tidak sekedar jadi Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah jadi qadian, menjadi hakim, maka kita menyontoh Rasulullah, kita termasuk jadi hakim. Di negara modern sekarang, sifat-sifat Rasulullah diaplikasikan menjadi lembaga-lembaga negara yang kita anut. Ada Kementerian Ekonomi, Menteri Ekonomi, Menteri Investasi, Menteri Kelautan, Menteri BUMN, Menteri Usaha Mikro Kecil, itu Kementerian Ekonomi. Ada Kementerian Sosial, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Pendudukan, Menteri Dalam Negeri. Ada yang sifatnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ada kepolisian, ada tentara, ada KPK. Nah, ini semua adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yang menjadi sifat yang nempel kepada Rasulullah. Nah, itu kita tinggal niru aja, sudah ada. Ini dikasih contoh sekarang. Mimma tasarrafa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'tibarihi rasulan wa hakiman ma'an. Contoh hal-hal yang dilaksanakan oleh Rasulullah, mimma tasarrafa fihi, hal-hal yang dilakukan fi dalam melakukan siapa Nabi Muhammad SAW, bitibarihi, beliau sebagai rasulan wa hakiman, sebagai utusan dan sebagai hakiman penguasa, ma'an bareng-bareng, itu sebagaimana disampaikan dengan sabda Rasulullah, man ahya ardon maitatan fahiya lahu. Ketika contoh Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, sunnahnya, man ahya ardon maitatan fahiyalahu, barang siapa yang menghidup-hidupi, menggarap tanah yang dari awal di tanah mati, tanah tidak digarap, terlantar, tidak ada miliknya siapa-siapa, belum ada pemiliknya dari awal, kok digarap oleh orang tanah itu, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, ini ketika Rasulullah menyampaikan itu, berarti Rasulullah lagi menjadi hakiman, penguasa. Jadi hakiman penguasa karena apa? Penguasa mempunyai hak untuk membagi tanah. Nah, hadis ini dijadikan undang-undang oleh Kementerian Pertanahan di Indonesia, hadis ini.
Maka ketika jadi undang-undang, seorang presiden bisa membagi tanah kepada penduduknya siapa saja. Begitu. Nah itu namanya Rasulullah Nabi sebagai hakiman. Yaqulu al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata rahimahullah, hadza minhu sallallahu alaihi wasallam tasarrafa bil imamah ay bisifatihi hakiman. Kata-kata man ahya ardon maitatan fahiyalahu, barang siapa yang mau garap tanah mati maka tanah itu jadi miliknya. Kata Imam Abu Hanifah, ini hadis dari beliau Rasulullah yang beliau lagi sebagai tasarrufa bil imamah au bisifatihi hakiman. Beliau lagi menyandang sebagai pemimpin bangsa atau lagi sebagai hakiman penguasa. Nah, ketika beliau lagi jadi bisa membagi-bagi tanah mati dibagi-bagi, itu beliau tasarrufa bil imamah au bisifatihi hakiman. Beliau itu lagi jadi penguasa. Nah, fala yajuzu li ahadin ayyuhiya ardon illa bi idznil imam. Fala yajuzu, maka tidak boleh li ahadin kepada seseorang ayyuhiya untuk menghidup-hidupkan siapa ahad ardonakan tanah illa bi idznil imam, kecuali dengan izinnya imam atau penguasa. Li'anna fihi, karena sesungguhnya dalam keimaman imam tamlikan ada hak milik, fa asbaha al iqta'at, itu lebih, wal iqta' yatawaqqafu ala idznil imam. Jadi membagi-bagi, memotong-motong, yatawaqqafu ala idznil imam, itu berhenti atas izinnya imam. Fakadzalikal ihya, begitu pula menghidupkan tanah. Jadi umat Islam ketika baca hadis, hadisnya bunyinya begini, dalil man ahya ardon maitatan fahiyalahu, barang siapa yang mau menggarap tanah maka tanahnya jadi miliknya. Itu kalau tanah itu belum pernah dimiliki. Lah kemudian dia menguasai dan jadi miliknya. Itu tidak bisa ketika sudah di sebuah negara kayak gitu. Karena yang memberikan kepemilikan adalah seorang imam atau penguasa. Ini ingat, mentang-mentang tahu baru belajar hadis sedikit langsung kuasai. Ini Rasulullah telah bilang, siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka jadi miliknya. Iya, tapi prosesnya adalah bi tasarrufil imamah, harus dengan hasil kerjanya imam yang membagikannya. Sebagaimana Rasulullah ketika itu membagikan tanah bisifatihi hakiman, karena beliau sebagai penguasa. Nah, bagi setiap individu yang ada, fala yajuzu li ahadin ayyuhiya ardon illa bi idznil imam. Bagi seorang penduduk di sebuah negara tidak asal-asalan dia mau menggarap tanah tanpa izinnya imam, tidak bisa. Li'anna fihi tamlikan, karena dalam tanah itu ada hak milik. Potongan-potongan itu
yang bisa motong-motong hak milik untuk orang banyak adalah imam penguasa yang sekarang ada. Fakadzalika al-ihya, begitu pula ketika disebut orang itu menghidupi tanah. Jadi berarti kesimpulannya, jangan sembrono. Negara ini sudah ada imamnya, sudah ada presidennya, sudah ada perangkat-perangkatnya, sudah ada perangkat negaranya. Tugas kita menghormatinya, bukan untuk merobohkannya. Kalau kita belum sepakat, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh imam, kita kritik, kita ingatkan. Cara mengingatkannya juga sudah ada. Itulah yang dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf, nahi mungkar juga harus dengan ma'ruf. Itulah kajian kita yang kelima pada pagi hari ini tentang tasarrufatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tindakan Nabi dalam penyelenggaraan negara. Sebagai pondasi keilmuan kita, Rasulullah tidak sekedar jadi Nabi dan Rasul, Muhammad tidak sekedar jadi Nabi dan Rasul saja, lam yakun nabiyan wa rasulan fahasiba. Tapi Muhammad adalah nabiyan wa rasulan wa qadiyan wa hakiman wa qaidan askariyan. Rasulullah itu sebagai nabi, Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai qadi, sebagai penguasa, dan sebagai komandan militer. Ini semua ketika kita bernegara, kita ikuti, artinya lagi mengikuti Rasulullah. Negara mempunyai lembaga askarian, ada tentara, ada polisi untuk menjaga keamanan. Itu namanya lagi mengikuti sebagaimana Rasulullah. Rasulullah atau negara membentuk pemerintahan, membentuk kementerian, namanya Kementerian Pertanahan. Itu namanya lagi ngikuti Rasulullah. Negara membentuk kementerian, Kementerian Hukum dan HAM, itu namanya lagi ngikuti Rasulullah. Negara membentuk kementerian, Kementerian Ekonomi, itu namanya juga lagi ngikuti Rasulullah. Ini hal-hal jangan sampai kita hanya kena provokasi dan kena agitasi propagandanya orang lain. Kita melakukan dan paham ilmunya. Itulah kajian kita yang kelima pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.